Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk persiapan P3K Perawat di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas seputar preceptorship dan juga mentorship. Nah, ini penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Nah, karena di dalam salah satu poin jabatan fungsional kita, perawat ya, khususnya teman-teman perawat ahli pertama, nah ini ada salah satu poin yaitu melakukan preceptorship dan juga mentorship, yaitu kegiatan memberikan bimbingan dan juga pendampingan kepada perawat baru ataupun perawat yang lebih rendah jenjangnya atau mahasiswa keperawatan tentang asuhan dan juga pelayanan keperawatan. Nah, sehingga ini penting sekali untuk kita pelajari. Yang pertama adalah tentang preceptorship. Nah, di dalam preceptorship ini ada dua istilah, yaitu preceptor dan juga precepti. Preceptor ini adalah seorang dosen yang ditempatkan di tatanan klinik ataupun perawat senior yang bekerja di tatanan layanan dan ditetapkan sebagai preceptor. Ataupun perawat yang sudah terdaftar yang memberikan supervisi melalui hubungan perseorangan dengan mahasiswa perawat selama dalam tatanan klinik. Ini adalah preceptor. Nah, precepti ini apa? Yaitu peserta didik yang harus merupakan seorang yang telah dibekali dengan kompetensi yang diperlukan dan juga mahir untuk menjalankannya, sehingga dapat berfungsi sebagai praktisi yang akuntabel. Oleh karena itu, semua peserta didik yang akan berperan sebagai precepti ini adalah individu yang baru akan memasuki dunia nyata dan memerlukan bimbingan, namun telah memiliki seluruh kompetensi yang diperlukan. Ya, untuk lebih mudahnya adalah kita bayangkan preceptor ini sebagai CI-nya dan precepti ini adalah sebagai mahasiswanya, ya. Nah, kriteria preceptor, ya, semua perawat profesional ataupun medis belum tentu bisa menjadi preceptor. Kenapa? Karena ada kriterianya. Yang pertama adalah preceptor pada pendidikan HARS. Nah, preceptornya ini adalah harus berpendidikan lebih tinggi, ya, dari peserta didik, minimal merupakan seorang nurse yang punya STR dan punya lisensi surat izin praktek maupun izin kerja yang juga berpengalaman klinik minimal 5 tahun. Memiliki sertifikat kompetensi atau serkom, ya, sesuai keahlian di bidangnya. Kemudian telah berpengalaman minimal 2 tahun berturut-turut di tempatnya bekerja, di mana yang bersangkutan ini nantinya akan ditunjuk sebagai preceptor. Kemudian merupakan role model yang baik dan juga layak dicontoh karena sikap, perilaku, dan juga kemampuan profesionalnya di atas rata-ratanya. Kemudian juga telah mengikuti pelatihan pendidik klinik yang memahami tentang kebutuhan peserta didik akan dukungan, upaya pencapaian tujuan, dan juga perencanaan kegiatan dan cara mengevaluasinya. Ini adalah kriteria preceptor, ya. Ini ada peran preceptor, ya. Ada 4 peran yang juga penting, ya, yang harus preceptor lakukan. Yang pertama adalah sebagai role model, yaitu harus bekerja sesuai dengan standar profesional sebagai agen sosial dan juga sebagai anggota profesi yang memiliki pengetahuan, kompetensi, caring, dan juga profesional. Kemudian selain itu juga sebagai guru ataupun pendidik, yaitu harus terlibat dalam perencanaan pendidikan, memotivasi peserta didik, dan juga mengidentifikasi kebutuhan peserta didik untuk memberi dalam konteks ini adalah konteks tatanan klinik, ya. Kemudian ada supervisor, yaitu harus memberikan pengarahan pada peserta didik dalam perawatan pada pasien serta dapat memberikan umpan balik dan juga dapat melibatkannya dalam perawatan pasien di klinik. Yang terakhir adalah motivator atau pemberi dukungan, ya, yaitu terlibat dalam proses mentoring dan juga memberikan gambaran terkait perkembangan karir dalam keperawatan. Ini adalah perannya sebagai preceptor, ya. Nah, apa saja tugas preceptor? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar klinik peserta didik melalui silabus ataupun course study guide ataupun model praktek dari institusi pendidikannya. Biasanya peserta didik dari instansi manapun itu kan membawa
ini ya, buku panduan ataupun buku target ya tentang kompetensi yang harus dicapai itu seperti apa. Nah, itu kita sebagai preceptor itu harus pelajari itu dulu ya. Kemudian berpengalaman dan juga kompeten untuk membantu peserta didik menerapkan pengetahuan teoritis ya ke dalam praktek ya. Jadi kita arahkan nih, kalau dalam teori itu seperti ini, nah dalam prakteknya harus seperti apa. Kita kasih tahu itu peserta didik. Kemudian memperlihatkan komitmen tinggi untuk membimbing peserta didik selama proses belajar klinik berlangsung. Ya, kita harusnya memberikan contoh komitmen yang tinggi, baik dalam dalam praktek sehari-hari di klinik maupun dalam proses bimbingannya. Kemudian membantu menyelesaikan masalah yang bersifat transisi peran dari peserta didik yang menjadi nurse kompeten yang dihadapi oleh peserta didik. Kita bantu ya. Kemudian bersama peserta didik memformulasikan tujuan belajar untuk menjembatani masalah transisional tersebut ya yang di atas itu. Kemudian menyelesaikan masalah, membantu membuat keputusan dan juga membutuhkan akuntabilitas peserta didik selama proses belajar. Memfasilitasi sosialisasi profesional peserta didik ke dalam peran profesional peserta didik. Kemudian memberikan umpan balik secara terus-menerus dan periodik ya evaluasi pada peserta didik terkait kemajuan ataupun kelemahan peserta didik selama belajar di klinik. Kemudian berperan sebagai narasumber dalam memberikan dukungan personal maupun profesional kepada peserta didik. Membantu peserta didik dalam mengkaji, memvalidasi, serta mencatat pencapaian kompetensi klinik peserta didik. Ini harus dilakukan oleh preceptor ya sebagai tugasnya. Kemudian tanggung jawabnya apa preceptor ini? Ada tanggung jawab dasar dan juga ada tanggung jawab prosedural. Tanggung jawab dasar itu apa aja? Yang pertama adalah komitmen dalam peran sebagai preceptor ya seperti tadi itu. Kemudian memiliki keinginan untuk mengajar ataupun membimbing dan berbagi keahlian dengan mitra ya peserta didik. Kemudian tanggung jawab proseduralnya itu apa? Mengorientasikan dan mensosialisasikan persepsi pada masing-masing unit. Kemudian menilai perkembangan dari tujuan yang akan dicapai persepsi, kemudian merencanakan kolaborasi dan juga implementasi program pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan persepsi, melakukan tindakan role model, mengobservasi dan mengevaluasi perkembangan persepsi, ini ya memfasilitasi pengembangan dari apa yang harus dikuasai persepsi melalui model perseptorsi. Nah, kemampuan ataupun kompetensi yang harus dimiliki oleh preceptor dalam pembelajaran klinik meliputi apa saja? Komunikasi harus baik dengan peserta didik. Kemudian model peran profesional, ya role model. Berkeinginan memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik, menjadi pendengar yang baik dan juga mampu menyelesaikan masalah peserta didik. Kemudian tanggap terhadap kebutuhan dan ketidakberpengalaman peserta didik. Ya. Ini wajib kita penuhi. Kemudian cukup mengenali dan juga terbiasa dengan teori dan juga praktek terkini, harus update ya. Kemudian kompeten dan juga percaya diri dalam peran sebagai preceptor, kita harus percaya diri. Faktor yang mempengaruhi kompetensi preceptor apa saja? Yaitu dipengaruhi oleh karakteristik preceptor yang seperti apa? Yaitu usianya, jenis kelaminnya, latar belakangnya, status pernikahannya, pendidikan, motivasi, pengalaman kerja sudah berapa lamanya, ini mempengaruhi juga. Pengalaman menjadi preceptor juga, pelatihan dan juga memiliki sertifikat ataupun surat tanda registrasi. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap kompetensi preceptor ya. Oke. Nah, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang banyak melahirkan pemimpin-pemimpin baru di dalam kepemimpinannya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif? Solusinya adalah melalui proses mentoring. Nah, ini selanjutnya ya. Mentorship. Ada istilah namanya mentor dan mentee ya. Mentor ini adalah seseorang yang memberikan waktu, tenaga, dan juga dukungan material lainnya untuk mengajar, membimbing, membantu, konseling, dan juga menginspirasi mahasiswa ataupun perawat baru. Sedangkan mentee ini adalah mahasiswa perawat atau karyawan baru ya, perawat baru yang dibimbing oleh mentor untuk meningkatkan prestasi akademis di bidang tatanan klinis ya.
Oke, ini ada tipe mentoringnya, ada dua, yaitu mentoring yang bersifat alami dan juga yang direncanakan. Yang bersifat alami itu yang seperti apa? Contohnya adalah seperti persahabatan, pengajaran, pelatihan, dan juga konseling. Ini adalah contohnya mentoring juga ya. Kemudian ada mentoring yang direncanakan, yaitu melalui program-program terstruktur di mana mentor dan juga mentee ini memilih dan memadukan kegiatan mentoring melalui proses-proses yang bersifat formal. Ya, termasuk juga mentoring di klinik ya. Oke, ini ada tahapan mentoring ya. Ada 4 tahap yang ini mudah sekali kita hafal ya. I do you watch, I do you help, you do I help, you do I watch ya. Jadi mulai dari pertama mentor memberikan contoh kepada mentee dulu. Kemudian setelah itu mentor mengajak mentee untuk mulai membantu. Setelah itu mentor mengizinkan mentee untuk melakukan dan mulai melakukan tindakan dengan bantuan. Ya, kalau misalkan diperlukan. Kemudian mentor mengamati saja tindakan yang dilakukan oleh mentee. Ya, atau kata lainnya adalah mulai dari mentee ini masih ketergantungan sekali dengan mentor, mulai mandiri, mulai bisa supervisi dirinya dan juga mulai orang lain disupervisi bisa. Terakhir adalah dia mampu mengkoordinasi ya, menjadi manajer supervisi orang lain. Oke, selanjutnya adalah syarat seorang mentor. Yang pertama bisa dipercaya, otomatisnya harus dipercaya. Kemudian memiliki respect yang tinggi terhadap mentee. Memiliki knowledge yang lebih baik dibandingkan mentee, otomatis memiliki skill yang lebih baik dibandingkan mentee, otomatis memiliki semangat yang tinggi. Ini wajib sekali. Memiliki sikap mental positif, otomatis memiliki sikap empati, harus peduli atau caring ya, harus juga, dan decision maker ya, pengambilan keputusan yang cepat, yang tepat. Ini harus punya keterampilan itu menjadi seorang mentor ya, punya keahlian decision maker. Oke. Selanjutnya adalah manfaat bagi mentor. Nah, apa manfaat mentoring ataupun mentorship bagi mentor ini? Yang pertama adalah memperluas keterampilan dan pengetahuan. Kemudian membantu menemukan kembali prinsip-prinsip dan praktek dasar dalam organisasi. Mengembangkan lebih jauh lagi keterampilan diri dalam pengajaran, konseling, dan juga kemampuan mendengarkan. Kemudian memungkinkan untuk mendemonstrasikan keterampilan tambahan dalam mengembangkan individu lain. Kemudian memperluas jaringan kerja profesional dan juga personal mentor dalam berbagi pengalaman dan juga pengetahuan. Kemudian meningkatkan kemampuan mentor dalam berbagi pengalaman dan juga pengetahuan, dan juga pemahaman yang lebih baik akan berbagai kebutuhan motivasi dan juga kebingungan orang dalam berorganisasi. Ini manfaat bagi mentor. Nah, ada peran mentor. Peran mentor itu apa saja? Ya, peran mentor itu seperti figur ayah atau ibu yang membimbing, ya, mendampingi. Bisa juga sebagai konselor yang bisa didekati, ya. Kemudian memberi saran yang dipercaya. Menjadi role model, jadi penantang, ya. Orang yang lebih tua, orang yang memberi nominasi, ya, pemberi semangat, senior, membetulkan yang salah, dan juga sebagai hubungan hierarki. Ini perannya mentor. Nah, qualities of a mentor. Jadi seorang mentor yang baik itu harus yang berkualitas. Nah, yang berkualitas itu yang seperti apa? Yaitu menjadi pendengar yang baik, dihargai sebagai profesional, dapat didekati ataupun diakses, tidak menghakimi, antusias, memberi saran atau mendorong, bijaksana, berpengalaman, memberi tantangan tapi tidak destruktif, juga beretika, jujur, dan juga dapat dipercaya. Nah, ini perlu mentee perhatikan ya, belajar menghargai sang mentor sebagai orang yang memang sudah ahli di bidangnya, membuka diri dan memiliki keinginan untuk belajar, rela ataupun semangat mengadopsi semua nilai hidup, konsep berpikir mentor, gaya hidup, bahkan filosofi sang mentor, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu sekali diperhatikan. Oke teman-teman, ini cukup dulu materi tentang preceptorship dan juga mentorship.